Kameranya dihidupin. Oke, udah semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak minta kita berdoa dulu ya. Untuk kesempatan hari ini, Bapak minta Angga, kembaran Bapak ini, untuk memimpin doa, silakan. Silakan Angga. Ya Pak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak minta yang belum ngisi daftar hadir ya, di sini yang sudah ngisi baru 4 orang, yang lainnya ini yang sudah Angga, Intan Rio, Eko sama Santia. Silakan yang belum ngisi bisa join di classroom-nya. Ada di classroom ya. Oh, Bapak share di grup WA. Silakan yang belum ngisi. Bapak tunggu 1 menit lagi. Iya. Anjasmara ya. Soleh belum isi, Soleh. Di grup WA ya. Tim daftar hadirnya. Soleh sudah, dia dua lagi. Dia Puspita sama Komang Tega. Dia Puspita.
Oke, sudah ya. Supaya kita bisa lebih mencintai bangsa dan negara kita ya, Bapak minta kita untuk menyanyikan lagu wajib kita dulu. Karena kita waktu tanggal 28 itu hari apa itu ya? Sumpah Pemuda ya, dilanjutkan dengan Hari Pahlawan. Ini Bapak minta kita sama-sama menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi ya. Bapak minta nanti tangannya ya sambil nyanyi. Oke, siap. Oke, terima kasih sudah sama-sama menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda ya. Kenapa Bapak pilih lagu itu? Karena kalian kan masih muda-muda ya. Semoga dengan lagu tadi bisa menambah rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, kemudian kita lebih mengerti bahwa masa depan negara ini itu ada di tangan kita yang masih muda ya. Bapak juga kan masih muda ya. Oke, sebelum dilanjutkan kenapa Soleh senyum-senyum Soleh? Sebelum kita lanjutkan, Bapak coba mau mereview dulu nih. Apa masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Coba. Tentang aplikasi komputer, Pak. Iya. Iya, coba dia yuk coba. Cara menginstal aplikasi, Pak. Nah, cara menginstal aplikasi. Ya. Yang lain Santia. Silakan Santia. Jenis-jenis aplikasi, Pak. Hah? Jenis-jenis Jenis-jenis aplikasi ya. Jenis-jenis aplikasi ya. Selanjutnya coba siapa lagi ini yang masih ketinggalan? Siapa lagi yang masih ingat materi kita minggu lalu? Silakan. Ya, Anjas, apa Anjas? Tentang aplikasi. Ya, tentang software aplikasi. Bentar ya. Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menginstalasi software aplikasi. Kemudian jenis-jenis software aplikasi, ya.
Nah, untuk materi hari ini, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak mau kasih lihat dulu sebuah video yang ada hubungannya erat dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, ya. Oke, kalian perhatikan ya. Bapak minta nanti kalian apa sih video ini membahas tentang apa sih ya? Kalau omset Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Kita Pak. lihat ya, penggalan saja. Cuman Bapak harap ini bisa jadi inspirasi untuk kalian semua. Kenapa kita mau mempelajari ini dan kenapa kita butuh mengetahui tentang materi yang akan kita pelajari. Lagi lanjut, setelah kerja di toko komputer, Mas Rojak resign langsung buka toko ini apa gimana dulu, Mas? Kalau kepikiran buka toko komputer? ya karena kalau jadi karyawan terus ya intinya ilmunya kita cuma segitu, sebatas itu aja. Cuma kan saya pengen istilahnya berkreasi lah, menguji kemampuanku sendiri. Memang sudah layak belum jadi pengusaha, cuma ya memang susah sih, nggak segampang itu. Kendalanya apa, Mas? Kendala pertama saya di modal. Modal awal? Modal awal saya cuma 15 juta waktu itu. Saya nggak ada persiapan sama sekali. Modal awal 15 juta itu belum termasuk sewa? Itu sudah termasuk sewa itu. Sewa dulu, sewa toko sini 7.500.000 per tahun. Pertama kali itu tahun 2015. Januari, tanggal 1 Januari 2015. Kemudian ini Mas, bisnis komputer ini kan lagi masa pandemi, banyak bisnis yang tumbang karena pandemi. Nah, kalau bisnis jual beli komputer ini kena dampaknya nggak, apa malah semakin berkembang, apa menurun, apa gimana? Ya kalau menurun sih enggak sih. Kayaknya kalau masih bertahan di jasa servis juga itu yang menolong membackup istilahnya penjualannya, pemasukan penjualan. Kalau nggak tahu ya, kalau toko komputer yang memang dia nggak istilahnya nggak fokus ke servis laptop kayak gitu, nggak tahu menurun apa enggak. Cuma yang saya rasakan ya penjualan memang rada menurun, tapi servisnya yang melonjak pesat malah. Oke, kemudian tadi kan modal awal 15 juta, itu berapa tahun yang lalu, Mas? Kemudian sekarang omsetnya berapa, bisa diceritain? Dulu waktu modal itu pertama tahun 2015, 1 Januari 2015. 5 tahun yang lalu. Terus saya fokus ke penawaran-penawaran selama 6 bulan. Jadi istilahnya saya nggak bisa menjamin keuntungan per bulan berapa ya, selama 6 bulan sampai 1,5 tahun lah. Itu belum stabil karena kan memang baru usaha ya, toko komputer. Tapi istilahnya saya meningkatkan skill terus. Saya nggak mau menyerah. Saya nggak mau menyerah sampai situ. Saya kekurangannya apa di mana, saya coba benahi. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan, bisa berkembang. Kalau omset per bulan itu rata-rata kurang lebih 90 sampai 170 gitu. Oke. Nah, udah lihat videonya tadi? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Apa sih yang ada di video tadi? Coba. Dia. Apa itu dia? Tukang servis komputer, Pak. Tukang servis komputer. Oke, tukang servis komputer, ya.
logat-logatnya agak dihilangkan dia ya. Oke, yang lain coba yang cowok dulu ya. Angga, silakan Angga. Toko komputer, Pak. Toko komputer. Ya, toko komputer. Ada lagi yang lain? Soleh, silakan Soleh. Yang orang jauh dulu ini. Dari video itu ternyata bisnis penjualan maupun servis komputer itu sangat menjanjikan, Pak. Buktinya di situasi pandemi tadi, walaupun penjualannya menurun, tetapi ada bidang lain yaitu bagian servis meningkat. Jadi kesimpulannya ternyata membangun bisnis melalui penjualan maupun servis komputer itu sangat menjanjikan. Oh ya. Jadi ya terima kasih Soleh ini, keren bener ini Soleh. Jadi ternyata servis komputer itu bisnis yang menjanjikan, ya. Omsetnya di masa pandemi aja dia nggak menurun ya, malah naik. Nah, jadi oke, Bapak cukupkan ya. Jadi kesimpulannya tadi ternyata ada satu usaha nih yang bisa dijalankan, bahkan omsetnya luar biasa besar ya, walaupun di tengah masa pandemi itu masih bisa menghasilkan menjadikan penghasilan yang lumayan besar. Untuk Soleh diturunkan dulu. Iya. Nah, hubungan dengan materi kita hari ini yaitu, jadi kenapa sih kok kita ngeliatin tukang servis tadi ya? Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana sih perawatan komputer itu. Jadi kita akan bahas perawatan komputer itu apa saja, kemudian cara-cara merawatnya bagaimana. Nah, karena ketika kita bisa merawat komputer, ada beberapa orang yang cenderung tidak memiliki waktu luang untuk merawat komputernya, sehingga kita bisa mengambil peluang itu. Nah, itu seperti yang diperlihatkan di video tadi ya. Jadi ternyata kita mengambil peluang dari memperbaiki atau servis dari komputer atau laptop yang dimiliki oleh orang. Oke. Kemudian dari materi tadi, kita akan lanjutkan dari video tadi kita akan lanjutkan ke materi ya. Sebelumnya Bapak coba lakukan post test dulu. Jadi ada kuis, ini ada kuis. Jadi nanti kalian bisa menjawab. Ketika jawaban kalian benar, yang paling cepat nanti nilainya adalah yang paling tinggi ya. Jadi silakan kalian coba untuk menjawab kuis yang Bapak siapkan ini ya. Oke, sebentar. Pinnya apa, Pak? Oh ya, pinnya. Silakan kalian lihat di ini monitornya. Ayo. Dia Puspita belum masuk. Dia Puspita. Santia mana? Santia. Iya, Santia masuk. Dia Puspita mana? Dia Puspita.
Komang Pega mana Komang Pega? Enggak. Ya Pak. Kedengeran nggak musiknya di situ? Dengar Pak. Hobinya lagu apa enggak? Yang seru aja Pak lagunya Pak. Seru aja. Ayo. Keluar masuk apa sinyalnya ya? Kita lanjut aja ya, sinyalnya mungkin ini ya. Ya Pak. Oke. Belum. Pertanyaannya tampil. Ya. Yuk. Apa sih tujuannya? Cia. Ini ada yang salah satu, ini siapa ya? Belum jawab Pak. Ini pakai waktu, Bung. Ya. Pak Agung gesit. Pak. Enggak. Oke, ini kita lihat hasilnya. Coba Nandita, ya, Santia, Anjas, dan Dia. Untuk yang lainnya terlambat ini ya. Oke, jadi jangan sampai habis waktunya ya. Jawab aja, karena ini kan kita masih post test nih, ya. Ya Pak. Masih pretest nih ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Siap? Siap. Oke. 3, 2, 1. Ayo, 8. Sudah ya? Cuma 8 peserta kita ini. Duanya ini ngilang-ngilang terus sinyalnya paling ya. Oke, jadi jenis perawatan perangkat keras komputer itu ada 2. Yaitu jenis perawatan aktif dan pasif. Oke, kita lihat nih siapa saja yang berhasil menjawab. Iya, ada Nandita, Masih, Santia, Anjas, Soleh, dan Intan. Ini dia nggak pernah kelihatan ini dia ini. Mana ini dia? Hah? Jangan-jangan nggak dibaca ini modulnya, ini dia ya yang di Classroom ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Gimana lanjut? Lanjut Pak, seru Pak. Oke. Siap? 3, 2, 1. Ayo. Cepat. Semakin cepat dia nilainya semakin tinggi. Semakin cepat dia nilainya semakin tinggi. Ya? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Masih ada yang salah juga, ya Allah. Apa sih ini? Manakah yang tidak termasuk dalam perawatan perangkat keras komputer? Coba. Menggunakan UPS ya, salah satu cara untuk merawat ya.
Kemudian membersihkan debu, oke jelas. Ya, melancarkan ventilasi udara. Nah, setiap komputer atau CPU itu pasti ada ventilasinya ya. Dia lubang untuk sirkulasi udara. Nah, yang tidak adalah menambah RAM. Oke, kita lihat ya. Siapa yang salah? Oke, masih Nandita lagi. Nah, yang lainnya kemana ini? Kok dia nggak pernah kelihatan dia? Ini yang di Baradatu kenapa nggak pernah kelihatan ini yang di Baradatu? Sinyalnya susah, Pak. Kok cepet-cepet nggak bisa. Kenapa? Sinyalnya susah. Waduh, alasan tepat ya, sinyal ya. Oke ya. Beneran, Pak. Nggak bukan Lanjut. alasan. Oke, lanjut ini ya, lanjut ya. Lanjut. Siap? Oke. Siap. 3, 2, 1. Lanjut. Cepet. Udah selesai nih. Oh, ini kelamaan berarti ya. Wis. Ini pertanyaannya yang terlalu mudah mungkin ini ya. Lama bener loh, Pak. Berikut adalah peralatan yang digunakan untuk perawatan perangkat keras kecuali. Ya iyalah, ini enak ini mah. Ya, orang Baradatu juga tahu ya. Oke, gampang ya, sapu ya. Sapu mah bukan untuk perawatan perangkat keras, tapi untuk membersihkan rumah. Oke, kita lanjut ya. Oke, masih dipegang sama Nandita ini. Gimana ini? Yang cowok-cowok nggak ada yang bisa ngalahin apa ya? Lanjut. Player dia, Pak. Hah? Apa? Udah pro Nadita. Oh, udah pro. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke. Iya, masih ada yang salah. Nah, kita coba lihat soalnya apa sih? Aplikasi untuk mengecek hard disk. Tapi dia bawaan dari Windows ya. Dia bawaan dari Windows. Jadi yang benar jawabannya adalah disk clean up. Oke, kita lihat. Ya, kesalip ini. Sudah mulai kesalip ini Nandita ya. Nandita sudah mulai kesalip dengan si Anjas. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua dari belakang. 3, 2, 1, ayo yang cepat. Ayo. Ya, hebat ini udah pada selesai ya. Padahal masih ada waktu 10 detik lagi. Oke. Kita lihat. Iya. Dari tadi Bapak belum lihat dia ini ya. Kemana sih dia ini? Oke. Apa ini? Cara yang dapat dilakukan untuk merawat keyboard. Ada yang menjawab membersihkan selah keyboard dari debu dengan tang. Emang bisa? Ya. Siapa yang bisa? Membersihkan selah debu dengan tang.
Terus ada juga yang menjawab membersihkan setelah keyboard dari debu dengan obeng. Waduh, ya. Membersihkan keyboard itu dengan kuas atau bisa juga dengan apa itu? Penyedot debu ya, vakum cleaner ya. Ya. Oke. Masih kesalip lagi ini sih. Anjas sekarang turun ini Anjas ini. Oke, kita lanjut ya. Closing. Terakhir. Siap-siap. Siap-siap. 1, mulai. Oke, semakin cepat, semakin tepat. Tepat dan cepat. Oke, selesai. Cara perawatan perangkat keras adalah, ya, masih ada yang menjawab nomor 1 ini, masih ada yang menjawab yang merah ini. Siapa tadi yang jawab ini? Menyemprot layar monitor dengan cairan. Waduh. Besok kalau mau membersihkan monitor jangan disemprot ya, yang disemprot lapnya. Lapnya disemprot, kemudian dilapkan ke monitor ya. Kemudian masih ada yang menjawab juga yang kuning ini tadi. Menyemprot mainboard dengan pembersih, cairan pembersih. Oke, siapa ini yang jawab ini? Nah, kemudian masih ada juga yang memasang antivirus. Oke, kita lanjut ya. Yang tepat adalah membersihkan CPU dengan kuas sekali sebulan. Oke, nah ini dia juara bertahan kita ya. Juara pertama Soleh, kemudian yang kedua jatuh kepada Anjasmara, dan yang terakhir Nandita. Oke, yang lainnya belajar lagi ya. Dia mana dia? Coba Bapak mau lihat dia. Mana dia? Dia ada 2, Pak. Oh iya, dia Ayu nih. Bapak yang tanya dia Ayu dulu lah, yang glowing. Kenapa dia Ayu? Kok nggak pernah kelihatan? Ya. Top 5 Pak, susah sinyal. Oh, susah sinyal. Iya. Daerah susah sinyal ya tinggalnya ya. Oke, itu tadi beberapa soal ya atau kuis tentang perangkat keras komputer atau cara merawat perangkat keras komputer ya. Nah, cara merawat perangkat keras komputer. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Oke. Ya. Dia. Mana kok nggak kelihatan dia? Kenapa dia? Kok nggak kelihatan dia? Oke, sudah tampil. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah tampil. Oke, materi kita hari ini adalah perawatan perangkat keras komputer ya. Seperti yang sudah kalian kerjakan tadi kuisnya. Jadi kompetensi dasar pada materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu menerapkan perawatan perangkat keras komputer. Kemudian yang berikutnya melakukan perawatan perangkat keras komputer. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita sebentar.
Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, oke, diperhatikan ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang perawatan perangkat keras komputer dengan baik. Jadi nanti setelah pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan tentang perawatan perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer. Jadi urutannya seperti apa sih? Kalau kita mau membersihkan mainboard nih, dari mana? Buka casingnya dulu ya, seterusnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perawatan perangkat keras komputer yang akan dilakukan dengan benar. Jadi bagaimana perawatan perangkat keras komputer itu harus bisa dilakukan dengan benar. Kemudian yang berikutnya, peserta didik dapat mendemonstrasikan perawatan perangkat keras komputer dengan penuh percaya diri. Ya, jadi nanti kalian harus berani untuk mendemonstrasikan bagaimana sih langkah-langkah dari perawatan perangkat keras komputer itu. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat laporan hasil perawatan perangkat keras komputer. Oke, sampai di sini kita lanjutkan ya. Siap? Lanjut. Pak. Nah, dia baru keluar itu. Ya. Nah, perawatan perangkat keras. Apa sih perangkat keras komputer itu? Ya, sudah dipelajari sebelumnya ya. Jadi perangkat keras komputer itu adalah komponen yang terlihat bentuk fisiknya. Bisa kita pegang. Kalau di komputer berarti dia monitornya ya. Ada monitornya, kemudian ada speakernya. Nah, ini adalah bagian dari perangkat keras. Kemudian di dalam CPU ini juga ada perangkat kerasnya. Nah ini, jadi di dalam CPU ini ada perangkat kerasnya juga. Ada fan, ada power supply, ada motherboard, ada prosesor, ya, ada RAM. Kemudian ada ini CD-ROM ya. Kemudian ada hard disk dan ada heatsink. Jadi ini perangkat keras komputer yang ada di dalam box ini ya, box CPU. Nah, perawatan perangkat keras komputer adalah kegiatan menjaga komponen-komponen komputer, baik itu berupa hardware maupun berupa software, dari hal-hal yang dapat merusak komputer. Nah, jadi perawatan itu, perangkat keras komputer itu bisa dilakukan juga dengan menggunakan software ya. Nah, kemudian jika perawatan dilakukan secara rutin, dapat memperpanjang usia pakai komputer dan menghindari kerusakan atau kesalahan atau error dalam pemakaian sehari-hari dan mengurangi biaya perbaikan. Jadi kalau kita rutin melakukan perawatan komputer itu, kita bisa menghemat biaya perbaikan karena biaya perbaikan komputer lumayan mahal ya. Nah, ini tadi yang ada di pertanyaan quiz kita tadi ya. Jadi jenis perawatan perangkat keras komputer itu ada dua. Yang pertama adalah perawatan pasif. Nah, perawatan pasif itu perawatan yang dilakukan tidak disertai dengan perbaikan. Ya, umumnya dalam perawatan pasif hanya mengecek kondisi perangkat dan membersihkan. Nah, kemudian yang kedua ada perawatan aktif. Nah, perawatan aktif itu perawatan yang disertai dengan perbaikan. Biasanya ketika terjadi sebuah masalah, kita baru melakukan perawatan itu. Contoh nih, ketika kita mau menggunakan komputer kok komputernya lelet. Nah, akhirnya kita lakukan nih perawatan apa nih? Kenapa nih penyebabnya lelet ini? Nah, mungkin hard disknya ada yang bad sector perlu kita perbaiki, atau mungkin pasta prosesornya sudah habis ya, perlu kita tambahkan lagi grace-nya.
Kemudian, nah ini dalam melakukan perawatan perangkat keras komputer, baik perawatan aktif maupun pasif, itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi kan tadi perawatan itu kan ada perawatan yang disertai dengan perbaikan, ada juga perawatan yang tidak disertai dengan perbaikan. Nah, dua perawatan tersebut itu bisa dilakukan dengan dua jalan lagi ya. Yang pertama itu perawatan hardware. Perawatan hardware ini perawatan yang dilakukan pada hardware-nya langsung. Ya, hardware atau perangkat keras itu sendiri. Misalnya hard disk-nya nih mungkin banyak debu dianya, maka harus kita lakukan perawatan dengan membersihkannya ya. Monitor seumpamanya kotor kan, banyak debunya, nah, kita langsung melakukan perawatan ke hardware-nya tersebut. Kemudian ada perawatan dengan software. Ada juga perawatan yang dilakukan dengan software-nya. Dengan software. Contoh, mungkin ada yang pernah komputernya kena virus. Sampai komputernya itu jadi lelet tuh. Nah, dengan software antivirus bisa dilakukan scanning ya untuk menghilangkan virus-virusnya dan bisa dilakukan secara rutin untuk menghindari komputer kita nanti hang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini peralatan-peralatan yang digunakan untuk perawatan perangkat keras komputer. Nah, di sini ada alatnya ya. Ada obeng, di sini ada gelang antistatik, ada kuas, ada tang, di sini ada vacuum cleaner ya, penyedot debu, di sini ada thermal grease atau pasta lah biasanya kita ya. Nah, tadi kan perawatan perangkat keras tadi juga bisa dilakukan dengan software. Nah, ini salah satu beberapa software yang bisa digunakan untuk perawatan perangkat keras komputer ya. Di sini ada disk cleanup, ini bawaan dari Windows ya. Kemudian ada defragler ini juga. Kemudian ada tune up utilities. Nah, di sini ini aplikasi tambahan ya. Nah, kemudian yang di bawah ini, di sini ada tools juga untuk perbaikan printer. Jadi kalau ada yang pernah mengalami printernya garis-garis pada saat mencetak garis-garis, nah di sini ada tools juga dari bawaan printer yang bisa digunakan untuk perawatan printer. Nah, kemudian di sini ada service tool-nya juga. Mungkin kalau ada yang pernah menggunakan printer Canon, dia error ngeblink, itu biasanya dilakukan perawatan dengan software ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan menampilkan bagaimana sih cara merawat perangkat keras komputer itu, ya. Simak baik-baik ya. Eko mana Eko? Oke, disimak baik-baik ya. Sudah tampil? Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah tampil? Sudah ya? Sudah. Oke, kita saksikan bersama-sama. Ini merupakan cara-cara perawatan perangkat keras komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Alhamdulillah, great, wonderful ya. In this TICS class, jadi di pelajaran TIK hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara merawat komputer yang baik dan benar. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara merawat komputer yang baik dan benar? Yuk, sebelum kita cari tahu, kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Let's check this out. Yang pertama, cara merawat monitor. Bagaimana sih Ustazah cara merawat monitor yang benar? Yang pertama, kalian harus membersihkan layar monitor secara berkala ya. Jadi mungkin seminggu sekali atau kalau sudah terlihat buram monitornya bisa kalian bersihkan.
Lalu bersihkannya bagaimana, Ustazah? Bersihkan layar monitor menggunakan kain kering ya. Jangan membersihkan menggunakan air basah. Jadi kalian harus menggunakan kain kering dan kalau bisa dan harus bisa kalian harus menggunakan kain yang lembut supaya layar monitor tidak tergores ya, supaya tidak cepat rusak seperti itu. Jadi harus dibersihkan secara berkala menggunakan kain kering yang lembut ya. Lalu bagaimana ya Ustazah cara merawat keyboard? Nah, kalian bisa nih menggunakan kuas untuk membersihkan salah-salah tombol keyboard. Karena banyak celah-celahnya ya. Kalian bisa menggunakan kuas. Karena kuas itu kecil-kecil kan. Jadi kalian bisa menggunakan itu. Nah, jangan makan atau minum di dekat keyboard. Karena dapat tumpah tuh keyboardnya. Nanti bisa makanannya bisa tumpah ke keyboard. Minumannya bisa tumpah nanti rusak ya. Jadi jangan makan atau minum di dekat keyboard. Yang ketiga, jangan menekan tombol keyboard terlalu keras. Nah, jangan terlalu keras ya menekan tombolnya. Nanti copot. Nanti copot nggak bisa buat ngetik. Kalian tahu keyboard yang kotor dapat menyebabkan keras ketika ditekan. Karena tadi banyak apa? Banyak kotoran, banyak debu-debu yang masuk ke dalam sela-sela keyboard. Jadi dapat menyumbat pergerakan keyboard kita. Selanjutnya, bagaimana sih cara merawat mouse? Nah, untuk mouse yang memakai bola, kalian harus bersihkan secara berkala. Ya, jadi kalau di bawahnya ada bola tuh, di balik mouse-nya, itu bisa menyumbat debu-debu dan lainnya. Jadi nanti bisa mengganggu pergerakan kursor. Nanti tidak lancar nih pas nunjuk-nunjuk menggunakan kursornya, tidak lancar, nanti nge-lag ya. Kalau pakai kabel ya, pastikan mouse kalian kabelnya tidak terlilit. Atau kalian juga bisa sekarang kan ada tuh yang mouse pakai Bluetooth. Nah, kalian juga bisa menggunakan mouse yang pakai baterai itu ya. Jadi disambungkan ke laptop kalian atau ke Bluetooth laptop kalian. Jadi tidak perlu menggunakan kabel ya. Jadi lebih efisien dan mudah. Yang terakhir, jangan sampai mouse tertiban benda lain karena dapat merusak tombol mouse. Nah, ini nih, jangan sampai mouse kalian tertiban dengan benda lain atau jatuh dari atas meja ya. Jadi harus hati-hati seperti itu. Yang keempat, cara merawat printer. Yang pertama, matikan printer jika sedang tidak digunakan. Ya, jadi harus dimatikan. Setelah digunakan harus dimatikan. Selain menghemat listrik, kalian juga bisa menghemat penggunaan printer. Jadi printernya tidak cepat rusak ya. Lalu yang kedua, bersihkan bagian dalam printer setiap 1 atau 2 minggu. Jadi bagian dalam printer kalian itu bisa kalian bersihkan. Dan jangan memasukkan benda-benda ke bagian dalam printer ya. Selain kertas dan tinta printer, jangan kalian masukkan benda-benda lain ke dalam printer. Oke? Yang terakhir, simpanlah printer di tempat yang bersih. Oke, jadi itu ya cara-cara merawat printer ya. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana cara merawat monitor, cara merawat mouse, cara merawat keyboard, cara merawat printer ya. Kalian harus merawat komputer kalian sebisa mungkin agar tidak cepat rusak ya, agar awet digunainnya. Oke, everyone? Oke, Masya Allah ya. Jadi Oke, itu tadi cara-cara kalau kita mau melakukan perawatan perangkat keras komputer. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Dari
penjelasan Bapak tadi dan video yang sudah ditampilkan. Ada? Gimana? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, Lanjut. sudah tampil ya. Nah, itu tadi cara melakukan perawatan perangkat tas. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak punya studi kasus nih di sini, ya. Jadi ada seorang guru nih namanya Pak Andi. Pak Andi ini pada saat akan membuat soal, komputer yang dia miliki itu terasa lemot dan kadang-kadang itu macet. Sementara soal ulangan itu harus segera dibuat. Pak Andi memutuskan untuk mengganti harddisk komputer dengan yang baru, walaupun dengan harga yang cukup mahal. Nah, jika kalian nih sebagai seorang teknisi komputer nih, nah kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Andi tadi, kalian setuju atau tidak? Nah, itu ya. Nah, tapi jangan dijawab dulu. Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Nah, kita akan membahas nih kira-kira setuju atau tidaknya itu alasannya kenapa. Jadi Bapak akan membagi kalian jadi 2 kelompok. Ada kelompok yang setuju dan ada kelompok yang tidak setuju. Nah, silakan kalian cari harusnya yang dilakukan Pak Andi itu apa. Jadi kita sama-sama mencarikan solusi untuk Pak Andi ya, agar dia tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, sudah jelas? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Cukup ya, Bapak bagi ya. Oke. Oke, Pak. Bapak stop dulu. Di Oke. Oke. Oke, silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan masuk.
Oke. Oke. Mohon izin Ibu observer dan Bapak observer. Oke, ini kelompok 1 ya. Iya, Pak. Kelompok 1 berarti kalian kebagian yang apa? Pro. Oke, yang pro. Sudah tahu tugasnya ya. Jadi kalian cari informasi-informasi yang dapat mendukung keputusan dari Pak Andi tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Oke, Bapak izin keluar dulu ya. Silakan dilanjutkan diskusinya ya. Ya, Pak. Jangan lupa laporannya. Ini kelompok Dua, Pak. Pak. kelompok 2. Berarti dia yang Kontra. yang kontra. Berarti yang tidak setuju dengan keputusan Pak Andi tadi ya. Ya, Pak. Oke, silakan kalian Iya, Pak. silakan kalian cari informasi-informasi yang bisa mendukung kalian untuk menyangkal atau tidak mendukung ya dari keputusan yang diambil oleh Pak Andi tadi ya. Oke? Iya, Pak. Bapak kasih waktu 5 minutes ya. Iya, Pak. Cukup? Nanti 5 menit Bapak kesini lagi ya. Oke. Iya. Jangan lupa laporannya dirapihin ya. Iya, Pak. Diskusinya yang benar, Intan, jangan diam aja Intan.
Gimana kelompok 1? Gimana? Ada yang membingung-bingungkan? Laporannya, Pak? Ya. Gimana laporannya? Ada ketentuan buat di laporannya nggak, Pak? Apa bebas? Oh, untuk penyusunan, untuk laporannya, jadi kalau kalian sudah ketemu semua, apa-apa yang menjadi alasan Pak Andi tadi, nah, kalian susun di seperti apa namanya, makalah biasa aja. Jadi yang penting dia ada covernya aja. Kemudian hasil analisis permasalahan Pak Andi itu kok bisa apa namanya lemot gitu, biasanya permasalahannya itu apa, ya kan? Nah, kemudian karena kalian ini masuk yang pro ya, Iya, Pak. yang pro ya, berarti komputer lemot tadi ya harus diganti. Nah, silakan kalian cari ininya, apa namanya, informasi-informasinya terkait dengan kenapa sih kok harddisk komputer itu harus diganti, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk formatnya, yang penting jangan lupa kopernya. Di LKPD ya, jadi dipotong aja LKPD-nya. Di-download dulu LKPD-nya di Classroom itu. Di Kan grup ya, sudah Pak? ada. Iya, di Classroom. Di Classroom. Oh. Mic-nya. Sorry. Sekarang kita akan masuk pada penyampaian hasil dari yang kalian diskusikan itu apa. Jadi kita mulai ya dari grup yang pro duluan, silakan kelompok 1. Kami Ya. Gimana kelompok 1? Sudah siap? Bapak share dulu ya. Ini nggak usah simpan aja, yang penting pokoknya ini yang gambar pertama yang Oke, gimana kelompok 1 sudah siap? Silakan disusun formasinya. Kemudian kelompok 2-nya silakan untuk menanggapi. Silakan kelompok 1. Siapa duluan kelompok 1? Saya, Pak. Oh ya, dia. Oke, silakan dia. Kami sangat setuju karena dengan mengganti harddisk komputer lalu menginstal ulang maka komputer dapat
digunakan dan pekerjaan Pak Andi bisa terselesaikan sesuai dengan waktunya. Oke. Jadi setuju ya, walaupun mahal setuju ya dia ya. Iya, Pak. Oke deh. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Pak. Iya. Sorry. Oke, silakan kelompok kedua. Ya, Pak. Ya, sebutkan nama ya, jangan lupa. Angga. Silakan Angga. Ini berarti sebutin nama dulu, Pak. Ya, tadi dari kelompok 1 itu sudah menyampaikan bahwa dia setuju tuh Pak Andi tadi mengganti. Karena kan sudah deadline katanya. Kerjaannya sudah harus dikumpul. Ya, silakan ditanggapi. Kalau kelompok 2 gimana? Setuju nggak itu? Kalau dari kelompok 2 tidak setuju, Pak. Yang seharusnya kita lakukan adalah gunakan operating system yang sesuai. Sistem operasi akan sangat berpengaruh dengan spesifikasi komputer yang akan digunakan. Disarankan agar di atas batas minimum dari hardware agar dalam penggunaan dapat maksimal. Sehingga aplikasi dan volume data dengan spesifikasi komputer yang digunakan. Oke, jadi nggak setuju ya? Enggak, Pak. Nah, kenapa aku nggak setuju tadi? Yang seharusnya dilakukan adalah gunakan operating system yang sesuai. Iya. Supaya komputer itu tidak lemot, Pak. Jadi kira-kira ini Pak Andi ini pakai sistem operasi, operating system ya? Sistem operasi Ya, apa Pak Andi ini? Ya. Enggak ada. Pak. Oke. Jadi sistem operasinya ya. Oke, gimana? Lanjutlah, lanjut ke kelompok 1. Gimana kelompok 1? Oke, Pak. Ya, silakan. Silakan Soleh. Dari kelompok kami kurang setuju kalau dalam penanganan masalahnya Pak Andi itu menggunakan operating system. Baik itu mungkin mengganti OS-nya, sistem operasinya, atau menggunakan aplikasi tambahan untuk membersihkan file-file sampah pada komputernya Pak Andi ataupun laptopnya Pak Andi. Iya. Saran dari kami tetap setuju dengan Pak Andi mengganti bagian hardware-nya, yaitu hard disk. Karena sifatnya, kalau langsung mengganti hardware-nya itu berjangka panjang, Pak. Dia tidak akan mengalami lemot atau hang di waktu-waktu terdekat. Artinya jangkanya panjang gitu, Pak. Tetapi kalau mainnya itu dia software, ya mungkin dalam jangka sehari atau bahkan hitungan jam ke depan, dia akan mungkin kembali lemot atau hang lagi. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Ya, itu tadi tanggapan dari kelompok 1 ya. Gimana ini kelompok 2? Siapa lagi yang mau menanggapi? Anjas, silakan Anjas. Izin menanggapi Pak, kalau dari kelompok kami itu kurang setuju. Kenapa? Karena untuk penggantian hardware itu satu, kita membutuhkan namanya budget atau biaya. Nah, yang jelas untuk hard disk itu biayanya tidak murah gitu Pak. Satu itu. Yang kedua, kalau untuk mengganti hard disk ataupun hardware lain, terutama hard disk itu kan pasti ada penginstalan sistem operasi Pak, penginstalan ulang. Jadi kalau kita menggunakan yang free ataupun trial, nah itu kita mungkin pemakaiannya terbatas Pak waktunya. Terus kalau kita membeli software itu, membeli namanya lisensinya, itu mahal Pak, itu sekitar harga 1,8 juta. Jadi bayangin aja kita hanya mengganti hard disk, Pak Andinya mengganti hard disk dan membeli lisensinya itu bisa memakan biaya 2 juta Pak. Terus belum lagi sistem software yang akan Pak Andi gunakan, kayak misal Windows, misal Microsoft gitu, Microsoft Office. Microsoft Office juga kalau trial itu ada batas waktu pemakaiannya.
Terus kalaupun kita membeli lisensinya, itu seharga minimal untuk OHS itu 1,6 juta. Bayangin aja Pak Andi hanya mengganti hard disk, dia memakan merogoh kantong itu kurang lebih 3 juta lebih, Pak. Bahkan itu seharga laptop baru. Saran dari kami itu sebaiknya pertama kita lihat terlebih dahulu aplikasi-aplikasi atau software yang diinstal oleh Pak Andi ini berlebihan atau tidak gitu. Jadi biasanya banyak aplikasi yang berlebihan. Misal ada yang tidak terpakai, misal ada CorelDRAW, ada Adobe Photoshop, ada Premiere yang mungkin secara keseharian Pak Andi tidak sering menggunakannya gitu. Nah, itu kan memakan space komputer dan memperlambat kinerja komputernya. Nah, cara pertama kita bisa uninstall software-software tersebut. Terus kedua, kita juga bisa cek virus, Pak. Karena virus itu bisa membuat kinerja performa laptop itu menjadi lemot, bahkan hang. Jadi pertama kita scanning dulu virusnya, adakah virus di komputer Pak Andi tersebut. Kalaupun ada, kita remove gitu. Dan itu pun kita bisa lakukan secara berkala. Jadi seperti itu Pak, kalau kami tidak setuju. Terima kasih. Oke, wah keren banget ini Anjas ini ya. Nah, jadi dia tetap kelompok 2 ini tetap tidak setuju. Gimana kelompok 1 ini? Yuk, masih ditunggu lagi kelompok 1, silakan. Gimana ini tanggapannya ini? Silakan Adita. Menurut kami, jawaban dari kelompok 1 itu kurang tepat, Pak. Karena dari kasus yang disajikan itu udah kelihatan kalau harddisknya itu udah lemah, terus nggak berfungsi optimal lagi. Oh, berarti harddisknya memang sudah lemah ini. Gimana kelompok 2? Harddisknya memang sudah lemah ini. Yuk, kelompok 2. Ada lagi kelompok 2? Yang lain kelompok 2? Mana ini yang kelompok 2? Iya Pak, udah Pak. Oke. Kalau kurang setuju, gimana ya? Maksudnya, ya kalau menurut saya Pak Andi itu harus mempertimbangkan Pak budget yang akan dikeluarkan gitu. Sedangkan ditambah lagi belum Pak Andi ke tempat servis, ya kan? Ke tempat servis belum lagi itu mengantri gitu. Pasti ada yang mengantri. Ditambah lagi, yaitu tadi Pak, masalah budget itu perlu diperhatikan karena penggantian hard disk itu kan pasti mengganti sistem yang sudah ada di laptop Pak Andi tersebut gitu, harus mengganti total. Hard disk baru itu masih kosong gitu, jadi perlu install Windows-nya, install Microsoft Office-nya, terus dan aplikasi-aplikasi lainnya, dan itu pun ada aplikasi yang memang harus dibeli lisensinya gitu. Yang itu Pak dari kami Pak. Oke, masih tetap ya, masih tetap pokoknya nggak setuju lah gitu ya. Ya Anjas ya, pokoknya nggak setuju lah, sekali nggak setuju ya. Iya betul Pak, karena ya itu tadi Pak, masalah biaya terlalu besar. Iya, gimana nih kelompok 1? Ada lagi yang mau nimpalin lagi nih, yuk. Tambahan Pak. Oke, silakan Anda. Ditambahin lagi. Oke, lanjut. Kalau kita tetap mengganti hard disk tersebut, itu kan memakan waktu Pak. Sedangkan ini kan Pak Andi kan memburu waktu Pak. Kalau kita tetap melakukan itu sangat tidak efisien Pak. Nanti pekerjaan Pak Andi itu akan tertunda. Iya. Oke. Pak. Iya. Sedikit menambahkan Pak, menambahkan boleh? Iya. Ditambah lagi Pak, kalau kita mengganti hard disk, takutnya nanti ada kesalahan dalam penggantian data-data atau file kerja Pak Andi ini malah hilang gitu Pak. Jadi malah pekerjaan Pak Andi ini mengulang dari awal gitu. Nah itu yang ditakutkan Pak. Ini malah membuat Pak Andi ini mengulang dari awal, yang jelas dia sudah dikejar oleh deadline pekerjaan seperti itu Pak. Iya. Oke. Masih ada lagi nih.
Yang mau ditambahkan dari kelompok 1? Tadi ada pernyataan dari kelompok 2 tadi. Gimana? Oke. Kalau tidak ada, karena waktunya sudah teng ya. Nah, sudah selesai. Oke, biar semangat dulu kita kasih hapus dulu. On mic-nya kita sama-sama kasih hapus. On mic-nya, yuk kita sama-sama kasih hapus untuk semua anggota kelompoknya. Mic-nya di on ya, mic-nya di on. Oke, luar biasa. Yang tidak setuju tetap tidak setuju, dan yang setuju tetap setuju. Jadi perdebatan ini lumayan ini ya, keras. Nah, tapi setiap yang didebatkan selalu ada alasannya. Semua jawaban tadi Bapak perhatikan sudah tepat ya. Jadi dalam melakukan perawatan perangkat keras, memang kita itu harus bisa menganalisa. Jangan sampai seperti yang dijelaskan oleh Anjas tadi, kita terburu-buru melakukan perbaikan, tetapi sebenarnya hanya software saja sudah selesai. Jadi harus benar-benar dianalisa, tidak cukup hanya dengan lemot itu tadi ya. Itu. Tetapi kelompok 1 juga tadi punya alasan yang tepat, karena ada dari siapa tadi, Nandita ya, yang menyampaikan bahwa harddisk ini kayaknya usianya udah lama ini, jangan-jangan yang memang perlu pergantian ya. Nah, oke. Itulah tadi pendapat-pendapat yang sudah kalian sampaikan ya. Jadi luar biasa. Intinya perawatan perangkat keras itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhannya juga ya. Jangan sampai kita salah melakukan perawatan perangkat keras. Oke, sampai di sini mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Untuk laporannya Bapak minta dikumpulkan di ini ya, classroom ya, untuk hasil analisa dari studi kasusnya Pak Andi tadi, supaya nanti bisa kita berikan ke Pak Andi, supaya Pak Andi bisa mikir-mikir ini, dia mau milih yang mana ya, menggunakan software atau hardware, sebelum dia melangkah lebih jauh dalam perawatan perangkat keras yang jalan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Dari saya. Ya, cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, ini Bapak punya post test nih. Ada apa tugas lagi untuk kalian ya, tes untuk kalian berupa kuis. Silahkan kalian atur posisinya dulu, cari PW-nya ya. Kembali Bapak share untuk soalnya di Google, di WA Group. Silakan dibuka WA Group. Ya, sama seperti yang pertama tadi, tes ini diberikan waktu ya. Jadi siapa yang semakin cepat menjawabnya, dia nilainya juga semakin tinggi. Jadi kalian jangan cuman harus benar, tetapi juga harus cepat. Sudah adakah? Belum, Pak. Mana, Pak? Udah di-share, Pak? Sudah?
Nah, Bapak ini dulu. Oke. Sudah tampil di WA grupnya? Sudah ada? Belum, Pak. Oke, Intan. Gimana Intan? Oke, siap semua ya? Tes, siap semua? Pak, siapa? Oke, Siap, Pak. suaranya jadi putus-putus. Ya, kita mulai ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Soleh, jangan gigit-gigit, Leh. Ayo, ayo. Ayo, cepat, cepat. Ikan sepat, ikan gabus.
Yuk. Iya. Ayo cepat, cepat. Iya. Iya. Anjas, Anjas naik lagi. Salib lagi dengan Soleh. Iya. Yang sudah selesai. Iya. Yuk. Anjas sudah Anjas? Sudah berhenti Anjas ya? Udah, Pak. Gimana? Geser sama Soleh, Jas? Salah klik, Sa. Eh? Satu jawabannya salah klik. Ayo cepat-cepat. Waktu, ayo waktu. Ayo waktu. Ini tuh menggunakan waktu ya, Pak? Iya. Sudah, Pak. Ayo. Jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Badok. Lah aku ngerti aku sih. Oke. Clear sudah. Kita lihat. Hasil dari ini tadi. Oke, ya, ini hasilnya ya. Masih ada Bulan Puspita. Kayaknya ada. Nah, jadi hasilnya. Untuk pembelajaran nanti, bisa kalian ulangi ya, nanti Bapak bisa share lagi kalau mau dipelajari lagi. Ini untuk hasil kita pembelajaran kita hari. Bapak stop share screen-nya dulu ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian pada pembelajaran hari ini. Luar biasa. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yang sudah kalian dapatkan, coba Bapak mau tahu apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Oke, Nandita. Gimana Nandita? Apa kesimpulannya Nandita? Kesimpulannya itu komputer perlu dirawat secara rutin agar terhindar dari kerusakan dan mengurangi biaya perbaikan. Iya. Oke. Jadi perawatan komputer itu perlu dilakukan secara rutin ya, supaya bisa meringankan biaya perbaikan, karena biaya perbaikan itu mahal ya.
Oke, Anjas, silakan Anjas. Apa kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran hari ini, Anjas? Kita mampu menganalisa dari kerusakan dari perangkat hardware, terus kita mampu kayak memperbaikinya gitu, mengambil langkahnya, baik itu kita langsung mengambil langkah penggantian atau perawatan pasif seperti itu, Pak. Iya. Yang jelas kita mampu menganalisanya terlebih dahulu gitu. Yang kedua, kita mengetahui bahwasanya hardware dari komputer yang terutama itu perlu diperhatikan perawatannya. Itu kita perlu memperbaiki memperhatikan secara berkala gitu. Memperhatikan secara berkala, pengecekan secara berkala guna ya itu tadi Pak untuk tidak memberikan atau tidak mengeluarkan biaya yang lebih. Jadi kita bisa memperlama hidup dari hardware tersebut juga. Seperti itu, Pak. Iya. Iya. Benar ya yang dikatakan Anjas tadi ya. Kalau perawatannya rutin, usia pakai dari hardware itu bisa lebih lama. Kalau Soleh gimana Soleh? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini Soleh. Ya Pak, kalau dari materi pembelajaran hari ini yang didapat adalah bagaimana kita melakukan perawatan pada sebuah komputer. Layaknya kayak kita sendiri gitu Pak. Kita juga butuh perawatan. Karena dari perawatan itu kita bisa tahu ada dampak dan juga ada manfaat gitu. Iya. Dampaknya ya kalau nggak dirawat ya cepat rusak, kita lebih boros ke biaya. Kalau rusak kan kita otomatis melakukan maintenance gitu atau pergantian perangkat. Kalau untuk manfaatnya ya banyak, perangkat kita ya jadi lebih awet, bersih gitu kan Pak. Iya. Kita juga bisa nih melakukan perawatan itu dengan hal-hal yang sederhana. Bisa melakukan cukup dengan kuas saja kita bersihkan keyboardnya itu udah cukup. Gitu. Atau lap-lap pakai tisu juga bisa untuk bagian monitornya. Intinya seperti itu, Pak. Iya. Berarti Soleh ini pernah merasakan laptop yang keyboardnya macet, kayaknya pernah ya. Oke, untuk selanjutnya Intan. Kok nggak ada gambarnya tapi Intan? Iya. Gimana Intan kesimpulannya Intan? Kesimpulannya itu tegangan listrik yang naik turun dapat merusak perangkat keras komputer. Agar komputer tetap baik, bisa menggunakan stabilizer dan UPS supaya listrik yang masuk ke komputer tetap stabil. Iya, ini kelompok 1 ini tadi berarti ya. Oke, berarti untuk merawat perangkat keras itu bisa juga dilakukan dengan memberi UPS dan stabilizer ya, karena biasanya komputer ini sangat rentan terhadap arus yang naik turun. Oke, terima kasih anak-anak sekalian, luar biasa hari ini kesimpulan pembelajarannya sudah, dan Bapak punya sedikit motivasi untuk kalian ini, terutama yang laki-laki nih ya, yang masih sering Bapak lihat hobi banget ngabisin paket belajar ya, paket belajar atau paket apa yang baru dapat kemarin itu? Angga, dapat nggak Angga? Ya. Baru dapat Pak, tadi bagi Mbak. Oh, baru dapat. Kira-kira mau untuk belajar apa untuk main game, Angga? Ya, nggak bisa Pak buat main game. No, nggak bisa buat main game. Jadi buat belajar aja Pak. Oke, cocok. Nah, ini Bapak punya sedikit kata-kata motivasi untuk kalian, ya. Jadi orang bisa bermain game dan menang itu hebat kalau menurut kita saat. Tapi ingat, jauh lebih hebat orang yang bisa membuat game. Ya. Nah, kemudian orang
yang bisa mengoperasikan komputer sekarang ini kita anggap hebat. Tapi ingat, orang yang bisa memperbaiki komputer seperti video yang sudah kita tonton tadi, itu jauh lebih hebat. Kenapa? Bayangkan, omsetnya per bulan tadi berapa? 170 juta. Nah, 125 juta apa 170 juta ya. Jadi jangan pernah merasa puas dengan sesuatu. Nah, teruslah belajar selagi kalian masih muda. Kenapa? Karena orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jangan sampai kalian kehilangan masa depan hanya gara-gara kalian malas belajar. Oke, itu sedikit motivasi dari Bapak. Kita akan bertemu lagi di minggu depan pada materi tentang permasalahan instalasi software aplikasi. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta tadi Angga ya. Sekarang Bapak minta yang dari jauh dulu ini kayaknya nih, Soleh. Silakan Soleh, bisa memimpin doanya supaya kawan-kawannya ini bisa dapat berkah dan diridhoi hasil pembelajaran kita. Silakan Soleh. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ya, langkah baiknya kita akhiri dengan doa supaya apa yang kita dapat bisa kita ingat sampai tua ya. Oke, untuk berdoa dipersilakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Cukup, Pak? Oke, terima kasih Soleh. Untuk anak-anak sekalian, pesan Bapak, jangan lupa belajar ya. Karena tadi Bapak lihat di kuis akhir kita masih ada juga yang hampir hanya benar 50%. Jadi Bapak minta pelajari lagi, kemudian banyak-banyak mencari informasi terkait dengan materi. Tetap jaga kesehatan, ini masih pandemi, ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, ingat pesan Ibu. Apabila ada kesalahan pada pembelajaran hari ini, Bapak mohon maaf, karena itu pribadi datang dari Bapak ya, pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, boleh lift siswa-siswa Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Silakan. Baik Pak, izin keluar Pak. Oke, yuk, terima kasih.